Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Marsha Subiakto. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas informasi menarik. Kali ini kembali terkait dengan P3K paruh waktu ya. Jadi mungkin teman-teman sudah tahu lah ya, bahwa Kementerian Pan-RB telah mengeluarkan regulasi atau aturan berkaitan dengan P3K paruh waktu ini, yaitu berupa keputusan Menteri Pan-RB nomor 16 tahun 2025 tentang pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu. Saya juga sudah sempat membahas terkait dengan keputusan Menteri Pan-RB ini. Dan pada kesempatan kali ini ada berita atau informasi terkait dengan pemberhentian P3K paruh waktu. Jadi teman-teman yang nantinya diangkat menjadi P3K paruh waktu, jangan leha-leha gitu ya. Ternyata pada keputusan Menteri Pan-RB tersebut ada aturan yang menyebutkan terkait dengan alasan kenapa P3K paruh waktu bisa diberhentikan. Jadi jangan leha-leha, tetap bekerja dengan baik agar teman-teman tetap bisa menjadi P3K paruh waktu dan nantinya bisa diangkat menjadi P3K penuh waktu. Dan kali ini kita akan coba bacakan berita atau informasi terkait dengan 12 alasan P3K paruh waktu diberhentikan. Yang salah satunya adalah tidak berkinerja. Tentunya kalau teman-teman P3K paruh waktu tidak berkinerja, instansi bisa saja memberhentikan teman-teman dari status P3K paruh waktu. Jadi hati-hatilah. Untuk lebih jelasnya terkait dengan hal ini, kali ini kita akan coba lihat beritanya ya. Langsung saja, bagi yang penasaran, simak terus. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita mulai. Jadi inilah 12 alasan P3K paruh waktu diberhentikan ya. Diberitakan oleh tirto.id. Kita coba bacakan ya. Merujuk surat keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 16 tahun 2025, P3K paruh waktu dapat diberhentikan karena sejumlah alasan. SK yang dirilis pada 13 Januari 2025 tersebut berisi mengenai ketentuan terkait pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu. Dijelaskan bahwa pengangkatan P3K paruh waktu dilakukan berdasarkan hasil seleksi aparatur sipil negara tahun anggaran 2024. Regulasi tersebut juga memaparkan bahwa P3K paruh waktu merupakan pegawai ASN yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja dan diberikan upah sesuai dengan ketersediaan anggaran instansi pemerintah. Masa perjanjian kerja P3K paruh waktu ditetapkan setiap 1 tahun yang dituangkan ke dalam perjanjian kerja sampai diangkat menjadi P3K. P3K paruh waktu diperuntukkan bagi pegawai non-ASN yang terdaftar dalam pangkalan data atau database Badan Kepegawaian Negara dan telah mengikuti seleksi CPNS 2024 namun tidak lulus atau tidak dapat mengisi lowongan kebutuhan. Seleksi P3K juga ya, bukan hanya CPNS. Status kepegawaian P3K paruh waktu ditetapkan sebagai pegawai instansi pemerintah dan diberikan nomor induk P3K atau nomor identitas pegawai ASN. Meski begitu, P3K paruh waktu juga dapat diberhentikan sewaktu-waktu dengan syarat kondisi tertentu. 12 alasan P3K paruh waktu diberhentikan. P3K paruh waktu dapat diberhentikan karena sejumlah alasan. Mengenai alasan pemberhentian P3K paruh waktu telah diatur dalam SK Menpan-RB nomor 16 tahun 2025 putusan ke-24 meliputi 1. Diangkat menjadi P3K atau CPNS. 2. Mengundurkan diri. 3. Meninggal dunia. 4. Melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan UUD tahun 1945. 5. Mencapai batas usia pensiun jabatan dan atau berakhirnya masa perjanjian kerja. 6. Terdampak perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah. 7. Tidak cakap jasmani dan atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban. 8. Tidak berkinerja. 9. Melakukan pelanggaran disiplin tingkat berat. 10. Dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 tahun. 11. Dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan. 12. Menjadi anggota dan atau pengurus partai politik.
Jadi itu ya 12 alasan kenapa P3K paruh waktu bisa diberhentikan. Jadi hati-hatilah. Kewajiban P3K paruh waktu apa saja? Pegawai pemerintah non-ASN yang diangkat menjadi P3K paruh waktu memiliki kewajiban yang diatur dalam SK Menpan RB nomor 16 tahun 2025, putusan ke-22 meliputi 1. Setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan pemerintahan yang sah. 2. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan. 3. Melaksanakan nilai dasar ASN dan kode etik dan kode perilaku ASN. 4. Menjaga netralitas. Selain itu, ketentuan disiplin waktu P3K paruh waktu sesuai dengan ketentuan disiplin waktu yang berlaku untuk ASN. Ya, jadi itulah ya berita atau informasi terkait dengan 12 alasan kenapa P3K paruh waktu bisa diberhentikan. Jadi lagi-lagi jangan leha-leha, hati-hati, tetap bekerja dengan baik agar teman-teman bisa diangkat menjadi P3K penuh waktu dan teman-teman tidak diberhentikan dari P3K paruh waktu. Jadi mungkin itu informasi yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada tanggapan atau pertanyaan berkaitan dengan hal ini, teman-teman bisa tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.